Lanjut membuat desa di tengah hutan. Membuat bahan makanan alami, mencari bahan makanan di hutan, dan menikmati makan malam bersama. Oke, jadi di video pertama kemarin, hujan hampir seharian, jadi pembukaan ladang ditunda keesokannya. Nah, saya dan kameramenku memutuskan balik karena ada pekerjaan lain yang harus kami selesaikan. Jadi pas pembukaan ladang tidak sempat kami dokumentasikan. Nah, barulah sekitar 4 mingguan, saya memutuskan balik lagi ke desa baru. Kali ini saya bersama kameramen dan juga sekalian di sini ada Bapak Pendeta yang ikut dengan kami. Nah, pas kami sampai, ternyata ladang baru yang dibuka juga sudah dibakar dan sudah siap untuk ditanami jagung, padi, dan tanaman lainnya. Oh iya, di sini kami juga membawa power bank raksasa, sekalian dengan charger yang menggunakan tenaga surya. Jadi kedepannya masyarakat di sini akan menggunakan power bank ataupun power station ini. Menurutku ini sangat cocok karena tidak perlu menggunakan bahan bakar lagi. Jika lowbat, tinggal dicas saja dengan panel atau tenaga suryanya. Pas kami bertiga sampai, kami tuh disambut baik teman-teman yang ada di sini. Tapi sebenarnya memang kami sudah infokan bahwa kami bakalan balik lagi ke sini jika musim tanam sudah tiba. Baru saja sampai aku langsung salvok dengan menu yang dimasak pagi ini. Ternyata kemarin jerat B2 yang dipasang berhasil dapat 1 dan inilah hasilnya yang sementara dimasak. Ini ada air kehidupan juga guys. Oh iya, jadi masyarakat juga sebenarnya baru datang lagi ke tempat ini sekitar 2 hari yang lalu. Oh iya, sekalian aku cas power stationnya dulu guys. Jadi ini adalah solar panel SP200L 200 watt dari Blue Yeti. Dengan desainnya yang portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Sudah waterproof IP67, jadi sangat aman jika terkena air. Jadi walaupun ke hutan berminggu-minggu, aku tidak khawatir power station ini akan lowbat. Tinggal di charger saja dengan solar panel SP200L ini. Menu sarapan pagi sudah masak dan ini tinggal disajikan saja. Setelah disajikan di atas piring, selanjutnya Pak Pendeta berdoa untuk bersyukur pagi ini, sekaligus juga berdoa agar semua kegiatan yang akan kami lakukan hari ini berjalan dengan baik. Setelah berdoa, gas langsung kami sarapan saja. Untuk menu kami pagi ini, ya seperti yang teman-teman lihat, ini sangat-sangatlah enak, pokoknya mantap lah. Oh iya, sehabis sarapan ini, beberapa masyarakat akan membuat bahan makanan dari pohon sagu, sementara yang lain akan membersihkan ladang untuk persiapan menanam besok. Jadi akan banyak banget kegiatan yang akan kami lakukan di video kali ini. Habis sarapan, saya dan beberapa warga menuju ke pohon sagu untuk membuat bahan makanan. Nah, jadi ini dia pohon sagu yang akan kami tebang. Pohon sagu ini berada di kawasan kebun, jadi tidak berada di dalam hutan. Untuk pohon sagu yang kami tebang ini ukurannya tidak terlalu besar. Di sini kami berganti-gantian untuk menebang pohon sagunya. Nah, setelah dengan perjuangan dan kerjasama, akhirnya pohon sagunya pun berhasil ditumbangkan. Setelah dicek, ternyata pohon sagu yang kami tebang ini tidak mengandung sagu. Itu ditandai dengan kandungan airnya yang bening, sehingga di sini untuk pohon sagu yang sudah terlanjur ditebang ini akan dibiarkan saja guys. Jadi ini akan diperiksa sekitar 1 bulanan lagi dan pastinya ini akan ada ulat sagunya.
kami putuskan untuk mencari pohon sagu lain. Setelah keliling-keliling mencari, ada satu pohon sagu yang sudah besar, langsung gas ditebang lagi. Singkatnya, setelah ganti-gantian menebang pohon sagu yang lumayan besar ini, pohon sagunya pun berhasil ditumbangkan, guys. Kalau ini sudah dipastikan kandungan sagunya banyak. Terlihat dari batang dalamnya yang teksturnya lebih kering dan berwarna lebih agak putih dibanding yang pertama tadi. Kemudian batangnya pun dibersihkan. Nah, batang bagian dalamnya ini yang akan diolah menjadi sagu. Dengan alat sederhana yang sudah dibuat, batang sagu pun ditumbuk sampai halus. Tujuannya untuk mempermudah pengolahan serbuk batang sagu ini menjadi sagu. Prosesnya sangatlah simpel, di mana batang sagu yang sudah dihaluskan dicampur dengan air lalu diperas-peras sampai kandungan sagu yang ada di dalam serbuk batang sagu ini terpisah. Sepertinya cara membuat sagu seperti ini sudah sering aku buatkan tutorialnya di YouTube maupun di TikTok. Jadi saya rasa tidak usah aku jelaskan lebih detail lagi. Untuk proses pembuatan sagu ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan kami bekerja sama dengan baik, dan selain itu juga kandungan sagu dari pohon sagu ini banyak banget. Sagu yang dihasilkan dari pohon sagu yang baru ditebang warnanya sangat putih. Nah, ini tinggal didiamkan saja dan akan dikeluarkan airnya besok pagi. Setelah membuat sagu, kami balik ke pondok. Oh iya, di sini beberapa bubu dan tajur sidat yang kemarin sore dipasang berhasil dapat beberapa ekor sidat. Nah, ini akan menjadi makanan yang sangat enak. Selanjutnya beberapa bapak-bapak mencari sayuran untuk digunakan sebagai campuran ikan sidatnya. Sayur yang menjadi target tentunya sayur katakpu, karena sayur ini sangatlah melimpah di hutan tempat kami tinggal. Di sini bapak-bapak menemukan pohon koning dan buahnya banyak banget. Setelah mendapatkan cukup sayuran, bapak-bapak langsung balik ke pondok. Untuk ikan sidatnya akan dimasak di dalam bambu bersama sayur katakpu. Jadi dibutuhkan beberapa bambu muda untuk memasak sidatnya. Kalau di tempat kami disebutnya malole. Nah, giliran aku nih untuk ambil air. Sekalian akan cuci peralatan masak dan peralatan makan. Kami juga sekalian membersihkan ikan sidatnya. Untuk jarak sumber air ke pondok sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya saja jalurnya lumayan terjal. Karena mata airnya kecil, jadi harus ditampung dulu seperti ini sebelum diisi ke dalam lapa. Setelah lapa penuh, kami tidak langsung balik. Kami masih menunggu ibu-ibu yang sementara membersihkan ikan sidatnya dan sementara mencuci alat makan. Di sini karena nggak ada spons dan kain untuk menggosok, maka dedonan pun menjadi solusi. Setelah semua beres, kami balik ke pondok. Pasti ada yang tanya nih,
Lu kok nggak nongol bang? Jadi aku tuh fokus jadi kameramen guys. Hehehe. Selanjutnya ikan sidaknya dipotong kecil-kecil. Untuk selanjutnya akan dimasak lole. Lanjut bambunya dibersihkan dulu bulu-bulu halusnya. Ikan sidat dicampurkan dengan cabai dan beberapa bumbu-bumbu tambahannya. Lalu sayur katakpu juga dicampurkan dengan ikan sidatnya. Kemudian diaduk sampai tercampur sempurna. Proses selanjutnya untuk ikan sidatnya dibungkus dengan daun katakpunya, lalu dimasukkan ke dalam bambu dengan masing-masing 5 potongan ikan sidat. Di setiap daerah nama ini berbeda-beda. Di Sulawesi sendiri khususnya di Toraja namanya Pak Piong, dan biasanya yang digunakan adalah daging bedua dan sayurnya daun singkong atau daun balinakko. Selanjutnya nyalakan api. Api siap, lole pun langsung dibakar. Seperti biasa untuk proses membakar ini harus benar-benar diperhatikan agar bambunya nggak terbakar. Kemudian loleknya juga harus rajin dibolak-balik agar matangnya merata. Oh iya, karena di sini bapak-bapak yang lain gabut, ada satu nih yang lagi eksperimen bakar buah koning. Wah, kira-kira rasanya seperti apa ya? Karena penasaran aku ambil satu dan coba makan. Rasanya sama saja sih, cuman asamnya sedikit agak berkurang. Wah, ide yang baru nih untuk menikmati buah koning. Hehehe. Jika sudah mengeluarkan air seperti ini, menandakan loleknya sudah matang dan loleknya pun langsung diangkat saja. Sehabis membakar lole, cuaca tiba-tiba berubah, angin kencang datang. Kemudian disusul hujan yang sangat deras. Kami pun masing-masing berlindung di pondok. Berhubung agak susah mendapatkan air, maka kami menada air hujan. Di sini hujannya tuh nggak lama. Pas tempat penampungan air penuh, hujannya juga berhenti. Seakan-akan alam tuh tahu bahwa kami kekurangan air, guys. Setelah hujan benar-benar reda, kopi pun juga siap. Jadi sore-sore seperti ini memang paling cocok ngopi, apalagi cuacanya yang sedikit agak dingin. Pokoknya benar-benar cocok, guys.
Sambil kami ngopi, ibu-ibu kemudian masak nasi untuk makan malam. Jadi ya seperti inilah dia suasana sore dari desa tengah hutan. Malam tiba, penerangan pun dinyalakan. Dan seperti yang teman-teman lihat, suasana malam ini di desa hutan benar-benar keren. Kayak yang ada di film-film zaman dulu gitu guys. Oh iya, di sini kami hanya bawa satu bolam, jadi kami hanya menggunakannya sebagai penerangan untuk pengambilan dokumentasi. Tapi menurut aku ini sudah cocok sih, soalnya kalau pakai bolam di setiap pondok sepertinya kurang cocok. Itu akan mengurangi keestetikan dari setiap pondoknya. Saya rasa menggunakan obor pun itu sudah lebih dari cukup. Makan malam pun tiba. Untuk loleknya dikeluarkan dari bambu. Selanjutnya disajikan di atas piring dan siap untuk dinikmati. Jangan salah fokus dengan tampilan lauknya ya guys. Meskipun terlihat kurang menarik, tapi masalah rasa nggak usah diragukan. Ini enak banget. Seperti biasa sebelum menikmati berkat harus didoakan dulu. Mumpung juga ini ada Pak Pendeta guys. Hehehe. Rasanya nggak bisa aku gambarkan. Intinya lolek ini memiliki rasa khas sendiri. Jadi nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Yang pastinya rasanya enak. Apalagi makannya rame-rame dan di hutan seperti ini. Nikmatnya benar-benar gak bisa digambarkan lagi. Setelah habis makan malam, 3 teman kami mau coba berburu sesuatu di sekitaran tempat kami biasa ambil air. Sementara kami yang tinggal mulai beberes untuk selanjutnya istirahat. Sebenarnya 3 teman kami tadi inisiatif sendiri untuk pergi. Katanya mereka belum mengantuk. Jadi untuk mengisi waktu, mereka mau mencoba mencari sesuatu. Kegiatan seperti itu kalau di tempat kami namanya muballo. Lihat nih pengantin barunya, keluarin duri dari tangannya saja dibantuin sama pasangannya, mantap. Setelah itu kami pun satu persatu tidur. Nah, sementara 3 teman kami terus melanjutkan muballo, karena salah satu yang ikut adalah kameramenku, jadi adalah sedikit dokumentasinya. Untuk perburuan malam ini dapatnya ikan jair dan beberapa katak yang bisa dimakan. Setelah dapat cukup lauk, mereka bertiga pun balik ke pondok. Dan tentunya semua orang tuh sudah tertidur. Pagi tiba dan beginilah suasananya. Untuk pagi ini sarapannya adalah pisang rebus. Untuk ikan dan katak hasil muballo semalam diasapin dulu sebelum dimasak.
Oke, pisang masak dan langsung kami nikmati saja. Oh iya guys, jadi salah satu memori yang aku pakai merekam dokumentasi di pagi ini error dan gak bisa dibuka filenya. Jadi kegiatan sarapan, makan siang dan juga menanam di ladang, semua filenya tuh rusak. Sayang sekali ya guys, aku sudah berusaha untuk memperbaiki tapi memang susah. Kira-kira ada yang tahu nggak cara memperbaiki file yang rusak? Nah, ini dia video terakhir dari kamera yang kugunakan sebelum aku ganti memori. Jadi di sini kami juga membuat menu sarapan namanya sinode, yaitu campuran sagu hasil yang kami buat kemarin dengan kelapa. Namun sayang banget guys, filenya rusak. Jadi setelah kelapa dan sagu tercampur, langsung disangrai seperti ini. Dan disinilah awal videonya rusak. Jadi yang kutampilkan ini adalah video seadanya yang sempat didokumentasikan dengan kamera HP. Itu pun hasilnya sangat-sangat tidak memuaskan. Untuk sisa dari sagunya kemudian dibuat papeda, dan kalau kami di Sulawesi sebutnya kapurung. Setelah kami balik dari menanam di ladang, kami pun makan siang. Dan sekali lagi, yang aku tampilkan hanya timelapse karena hanya itu dokumentasi yang ada. Karena timelapse ini aku rekam menggunakan handphone.